diberkati, sehat. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan bersama-sama. Wow, we're just 2 days away. Katakan 2 days away. 2 days away to Christmas Eve celebration. Tim dari kami benar-benar menyiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, memperingati bahwa ada Sang Juru Selamat yang lahir buat kita semua. So I want you guys to be there on the 24th of December once again. Saya tiap hari di rumah saya, it's like a countdown. 5 days to Christmas Daddy, 4 days to Christmas Daddy, 3 days to Christmas Daddy. Dan saya tahu betul hari ini 2 days to Christmas Daddy. Karena ada anak saya yang kedua yang tiap hari mengingatkan saya bahwa sebentar lagi dia akan buka kado-kado di bawah pohon Natalnya itu. But Christmas is more than just presents. Christmas is more than just joy and laughter. Christmas is about one figure, yaitu adalah Yesus Kristus Sang Selamat bagi kehidupan kita semua. Christmas is all about the name of Jesus. Bagaimana Yesus gak cuma hanya sekedar orang yang lahir, reinkarnasi Tuhan yang lahir dalam kehidupan kita, tapi dia pun juga penasehat yang ajaib berjalan bersama-sama dengan kita. Dia pun juga Allah yang berkuasa, yang benar-benar berkuasa atas hidup kita. Dia pun juga Bapa yang kekal, yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan bahkan hari ini yang kita bahas, dia adalah Raja Damai. Katakan Raja Damai. Katakan Prince of Peace. Jika penasehat ajaib menyertai dan memberikan arahan dan mungkin juga nasihat, dan Allah yang perkasa berkuasa atas kehidupan kita, Bapa yang kekal penuh dengan kasih, menyediakan, melindungi, Raja Damai adalah seorang pribadi yang bekerja dari dalam kehidupan kita. Raja Damai, Prince of Peace, adalah seorang pribadi yang bekerja dari dalam hati kita. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa karena damai itu seharusnya tidak tergantung kepada situasi yang ada di depan. Amin atau amin. Tetapi tergantung kepada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Dan Yesus sebagai alasan kita celebrate Christmas ini, dia adalah penggenapan janji yang sempurna sehingga the theme of the month is fulfilled. We are fulfilled not because of anything, it's because of the name of Jesus himself. Berarti janji damai yang ada dalam kehidupan Yesus sendiri sebagai Sang Damai, janji itu pun juga harusnya ada di dalam kehidupan Anda semua. Ini doa saya secara pribadi, doa tim pastoral secara satu gereja di IFGF ini, wherever you are, dalam tempat ini atau di rumah. Saya berdoa, by the end of this service, you will leave 2024 with peace in your heart. And you will start 2025 with peace in your heart. Berikan kemuliaan kepada Tuhan bersama-sama. Karena damai itu nggak dikondisikan oleh situasi, sekali lagi, tapi damai itu dimulai dari dalam hati. Boleh sama-sama taruh tangannya di atas hati kalian, di atas dada kalian. Katakan, aku berdoa hari ini, keluar dari tempat ini, ada damai dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan damai yang dijanjikan adalah damai yang di luar dari segala pikiran kita. Di luar dari segala akal kita. It may not make sense, but that peace will be inside your heart in Jesus' mighty name. Walaupun ada begitu banyak hal yang mungkin belum beres, ada begitu banyak hal yang mungkin masih belum selesai dalam kehidupan, tetapi damai itu tetap tinggal karena Yesus ada di dalam hati kita. Yang percaya sekali katakan amin. Mari kita buka Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang 1, 2, 3. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang paling keras, Raja Damai. Dan dikatakan di ayat ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan.
Damainya tidak akan berkesudahan, damainya tidak ada batasnya, damainya tidak ada ujungnya di dalam kehidupan kita semua. Dan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Kalau kita lihat dari the actual translation, He is the Prince of Peace. Buat saya unik sekali ketika saya baca ini, karena kalau kita berbicara tentang peace, kenapa enggak Counselor of Peace, kenapa enggak God of Peace, kenapa enggak Father of Peace, tetapi diberikan gelar sebagai Prince atau Raja. Menunjukkan peran yang benar-benar bisa melekat dengan damai itu. Jadi kata-kata damai tidak disambungkan dengan peran yang lain, tetapi disambungkan dengan peran seorang raja atau seorang prince. And I begin to wonder why. But before I dig deeper tentang raja dan prince itu, boleh saya bisa berbicara tentang peace. Definisi dari peace ini kita nggak bisa temukan di dunia. Karena memang kalau kita ngelihat dari the actual meaning of peace, dikatakan the absence of war. Peace is the absence of war. Tapi kita tahu bahwa you and I know that this whole year, bahkan mungkin sepanjang kehidupan kita, every day it's like a spiritual warfare. Yang setuju sama saya katakan ha-ah. Lebih keras lagi ha-ah. Setiap pagi kita bangun, it's like we're preparing for a war. Setiap kali kita mau tidur, kadang-kadang warnya masih ada dalam pikiran kita atau dalam hati kita. Every day it's a spiritual battle. Terus gimana cara definisi peace yang ada di kamus kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gak mungkin, because every day it's like a warfare. Sehingga kita gak bisa mendefinisikan peace ini yang ada di dalam kamus kita. Definisi peace ini hanya kita bisa didapatkan di dalam firman Tuhan, yaitu dari kata shalom. Katakan shalom bersama-sama. Shalom, arti dari shalom itu adalah wholeness, kepenuhan, completeness, kelengkapan, well-being, safety, perlindungan. Though every day is a spiritual warfare, tetapi peace seperti ini dijanjikan di dalam kehidupan kita. Wholeness dijanjikan dalam kehidupan kita. Kelengkapan dijanjikan dalam kehidupan kita. Bahkan safety dijanjikan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Dan ini yang setan mau ambil setiap hari dalam kehidupan kita. Every single day. Dia ingin mengambil peace ini. Every single night. Dia ingin mengambil peace ini. Bahkan every single moment, kalau ada celah, dia ingin mengambil peace ini. Dia ingin mengambil damai ini. The devil is always trying to steal, to kill, to destroy that peace. Setiap hari. Tetapi Yesus datang sebagai juru selamat untuk membawa kehidupan dan kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Gimana sih cara peace ini bisa dicuri? Maybe in my mind, dalam pikiran kita. Overthinking mungkin. Bad thoughts. Maybe you did something wrong. Terus tiba-tiba it gets to you. Sampai gak bisa tidur. I don't know if you're like me. Siapa yang di sini kalau gak bisa tidur makan? Saya, Steny, dan gak usah Wilun. Gak banyak. Siapa yang di sini kalau gak bisa tidur, pikirannya banyak? Gak tahu apalagi sih, saya cuma makan doang sih. Opsi lain saya kurang tahu sih, apa aja yang kalian lakukan gitu. Tetapi kau makan enak karena damai gitu. Damai di perut, damai di hati, damai di pikiran. Tapi semuanya itu hanya sementara. Karena 2 jam kemudian kalian lapar lagi. Juga dengan hati. Kepikiran. Akhirnya hatinya gak enak, gak bisa tidur. Deg-degan. Mencoba menenangkan. Minum jahe. Angat-angat dikit. Tapi itu pun juga sementara. Apapun yang kita lakukan itu sementara. Mungkin kita, karena kita gak mau kepikiran, kita jadi super sibuk. Jangan sampai kesibukan kita akhirnya cuma hanya menutupi kedamaian yang harusnya kita terima. Saya ingin untuk setiap dari kita gak melakukan apa-apa, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga kita bisa merasakan damai yang sampai kekal ini. You the word peace, damai, wholeness.
Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semua. Mungkin di luar ekspektasi, mungkin di luar akal, tetapi saya berdoa, peace ini ada dalam kehidupan kita. Dan tadi saya katakan, ada satu kata atau satu peran yang terkait dari kata-kata damai ini, itu kata-kata atau peran prince atau raja atau prince of peace. Dan the word prince ini berasal dari kata-kata sar, S-A-R, artinya ruler, artinya leader, artinya seseorang di dalam posisi kekuasaan, seseorang yang mempunyai otoritas. Sekali lagi gelar yang ditempelkan dalam kata damai ini menggambarkan Yesus sebagai seorang raja, Yesus sebagai seorang prince. Dan hari ini saya ingin bahas lebih tentang prince ini. Saya ingin bahas Jesus as the Prince of Peace. Saya ingin bahas bagaimana Yesus mempunyai otoritas dalam kehidupan kita untuk membawa, memimpin dan menjaga shalom ini, peace ini. Damai yang utuh baik secara mental, damai yang utuh baik secara emosional, maupun secara spiritual dalam kehidupan kita sebagai Raja Damai, the Prince of Peace. Dia harusnya berotoritas dalam kehidupan kita. Raja harusnya berotoritas dalam kehidupan kita. As Prince of Peace, Raja Damai, izinkan dia untuk berotoritas dan memimpin kehidupan kita. Karena dia adalah pribadi yang damai. So how do we let Jesus rule in our hearts? Bagaimana kita meminta Yesus atau mengizinkan Yesus untuk memimpin kehidupan kita? How do we let Him lead our hearts? How do we let Him lead our lives supaya kita bisa masuk ke dalam kedamaian ini? Mari kita baca yang pertama di Kolose 3 ayat 15. Let Him rule. Izinkan dia untuk memerintah. Dikatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Katakan memerintah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Katakan sekali lagi memerintah. Memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan semua katakan, dan bersyukurlah. Let Him rule. Izinkan dia untuk memerintah hati kita. The Prince of Peace, Raja Damai ini, izinkan dia untuk memerintah hati kita. Semua ruangan di dalam hati kita. Ketika kita membicarakan tentang shalom, damai sejahtera tadi, sebenarnya penghalang utama itu bukan situasi, bukan kondisi, bukan orang lain. Karena yang memegang hati kita tuh ya kita sendiri. So, saya bisa katakan bahwa penghalang utama untuk Yesus bisa memerintah hati kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Pikiran kita tuh jadi medan perang yang penuh sekali dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan pikiran yang negatif. Kayak terjebak limbo gitu loh yang kita gak bisa kendalikan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa mengizinkan, tadi kita baca damai sejahtera Kristus memerintah supaya kita bisa mengizinkan Yesus, mengizinkan damainya, mengizinkan dia untuk memerintah di dalam hati kita. Damai di setiap hati gak tergantung sekali lagi dengan situasi, gak tergantung sekali lagi dengan kondisi, tapi seharusnya ditentukan oleh pribadi Yesus yang selalu ada di dalam hati kita. Artinya apa sih? Artinya apa? Can we make room for Jesus to rule over our hearts? Bisakah kita memberikan otoritas yang penuh kepada Yesus untuk memimpin pikiran kita, memimpin hati kita, so that dia bisa benar-benar berotoritas dan memerintah penuh? Bisa nggak kita make room for Him? Ingat kata-kata wholeness, ingat kata-kata penuh tadi. Damai yang kita terima bukan damai yang seporsi aja. Damai yang sebagian aja. Damai yang dijanjikan dalam kehidupan kita adalah damai yang whole, yang penuh, yang lengkap. Dan kalau dia memberikan yang lengkap tapi kita kasih hatinya cuma sebagian aja, susah untuk kasih yang lengkap. Imagine there's a cup. Cupnya mungkin setengah kita udah isi. Tapi Yesus punya segala untuk dia mengisi. Ya gak bisa keisi semuanya. Saya ingin untuk kita bisa membuka hati selebar-lebarnya agar damai Kristus bisa tinggal di dalam kehidupan kita. And how do we do this? How can we apply this in all of our lives? Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Buat keputusan untuk membuka hati. Setiap pagi kalian bangun tidur, buat keputusan. Lord Jesus, I make room for you so that your peace will be in my heart.
I make room for you so that your peace will be in my heart forever. Gak cuma hanya di hari Natal aja. Gak cuma pada saat kita nyanyi lagu-lagu tentang damai. Tetapi pada saat kita bangun tidur, pada saat sebelum kita tidur, let peace of God will be in our heart. Shalom itu hadir di tempat yang buat saya gak layak. Yesus lahir di tempat yang tidak layak. Semua dari kita tahu ceritanya. Dia lahir di kandang. Begitu banyak penolakan demi penolakan dan akhirnya dia lahir di kandang di tempat yang kotor sekali. Di tempat yang mungkin tidak layak untuk raja hadir di sana, tetapi dia hadir di sana. Dan ini membuat saya sampai nangis waktu saya menyiapkan ini. Karena in the dirtiest place ada damai yang hadir di situ. Di tempat yang terjorok ada damai yang hadir di sana. Di tempat yang terpuruk ada damai yang hadir di sana. I don't know about you, but if you are facing lives yang benar-benar susah sekali, that you have struggles in your life, atau ada sesuatu hal yang buruk sekali, atau jelek sekali, atau kotor sekali, damai itu juga buat Anda juga. Damai itu juga tersedia buat Anda juga. Sehingga Anda bisa mengalami kepenuhan Tuhan. Anda bisa mengalami that wholeness secara utuh. Kepenuhan yang kita nggak bisa dapatkan di tempat yang lain, hanya kita bisa dapatkan dengan juru selamat Tuhan. And I want all of us untuk bisa let Jesus rule. Letting Jesus rule doesn't mean that there won't be storms. Letting Jesus rule doesn't mean there won't be storms, but it does mean that you have peace in the middle of them. Mungkin di dalam kehidupan pasti ada storm. Pasti ada bahaya. Pasti ada kesusahan. Tapi di tengah-tengah kesusahan itu ketika kita membuka hati, saya berdoa ada damai juga di tengah-tengah itu. Apa yang terjadi ketika kita memberikan Yesus kuasa? Saya percaya kita memiliki damai dan kita menjadi pribadi yang lebih stabil. Katakan stabil. Saudara senang untuk berjalan-jalan dengan orang-orang yang stabil dan gak labil. Makan siang gak tahu di mana, katanya terserah. Tetapi akhirnya harusnya engkau tahu aku maunya apa, labil. Membuat keputusan susah, labil, takut. Anda lebih senang dengan orang-orang yang stabil? Ibu-ibu katakan, amin. Suami-suami juga ingin untuk bersama dengan istri yang stabil, katakan, enggak ada yang berani ngomong. Orang yang stabil, orang yang stabil, orang yang stabil. Dan saya percaya kestabilan itu ada karena ada damai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan sekali lagi, amin. Yang kedua, nggak cukup hanya untuk Yesus memerintah dalam hati kita, tetapi izinkan Dia untuk bisa memimpin kita. Let Him lead, biarkan Dia memimpin. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak hanya diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini keren sekali. Karena ketika Yesus kembali, Yesus meninggalkan kita damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan damai ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Kita baca sama-sama tadi. Damai ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera ini bukan milik dunia, tetapi damai sejahtera ini adalah dari Yesus sendiri. Dan walaupun Yesus menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi damainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Sama juga dengan kita. Mungkin 2025 bukan menjadi tahun yang gampang, tahun yang mungkin breeze through, tetapi 2025 menjadi tahun yang mungkin begitu banyak tantangan, tetapi izinkan damai Tuhan memimpin kita. Damai itu diberikan kepada kita semua. Dalam terjemahan aslinya, in Passion Translation, ayat yang tadi dikatakan begini, not the kind of fragile peace given by the world, but my perfect peace. Don't yield to fear or to be troubled in your hearts. Instead, be courageous. Damai yang ada di dunia ini adalah damai yang fragile. Damai yang rapuh, damai yang sementara, tetapi damai yang
dipunyai sama Yesus adalah damai yang perfect ini. Izinkan damai yang sempurna ini bisa memimpin kita, bisa membawa kita. Ya, memang dikatakan jangan gelisah dan gentar. Tuhan tahu kita suka gelisah, Tuhan tahu kita suka takut, Tuhan tahu kita suka banyak pikiran. Di dalam kehidupan pasti ada begitu banyak alasan untuk kita bisa gelisah, kita bisa takut, kita bisa gentar. Tetapi hanya ada satu alasan untuk kita bisa tenang dan damai, yaitu karena Yesus. Yesus bukan hanya memerintah, Yesus bukan hanya menyatakan damai, tetapi Yesus pun juga pribadi yang memimpin. Sehingga saya mau quote ayat favorit istri saya. Mazmur 23 ayat 1-2 dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku ke padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada sebuah ajakan dari pribadi gembala ini. Ada sebuah ajakan dari the Prince of Peace untuk membawa kita, membaringkan kita ke dalam rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Maukah kita mengizinkan Yesus untuk memimpin kita, membawa kita, untuk dalam kondisi apapun kita dibawa? Maksudnya apa sih? Every morning, gak cuma hanya membuat decision untuk Yesus bisa bertahta atau berotoritas, tapi izinkan Yesus untuk membawa kita. Izinkan Yesus untuk menggiring kita, untuk menuntun kita ke tempat air yang tenang, ke tempat situasi di mana hati kita merasa damai. I don't know, when I was preparing this, the word forgiveness came to mind. You know, kalau kita dongkol sama orang, kalau kita kesel sama orang, mungkin lama-lama dari kesel ini bisa berevolusi menjadi lama-lama bisa jadi benci gitu. Lama-lama jadi ilfeel. Itu kalau nggak diberesin, itu bisa menyerang kehidupan kita setiap hari. And I know this because I've been through it before. Dan orang yang menyimpan sesuatu adalah orang yang nggak bisa hidup dengan damai. Ketemu dengan orang ini, tiba-tiba kau ngumpet. Atau ketemu dengan orang ini, tiba-tiba engkau bereaksi. Sesuatu hal yang gak beres saja dalam hati pribadi. Tapi saya berdoa hari ini, that there will be forgiveness in this Christmas season. Baik maupun itu hubungan kalian dengan teman kalian, hubungan kalian dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Izinkan Tuhan untuk memberikan damai dalam hatimu, berotoritas dalam hatimu. Damai, damai, damai. Dan memimpin kalian kepada this forgiveness process. Karena saya percaya bahwa forgiveness leads to peace. Nah, it's hard to live, susah sekali hidup dengan penuh kedongkolan, susah sekali hidup dengan penuh kebencian, dengan penuh luka. Tetapi ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan dan mengizinkan damai itu ada, saya percaya that when we say, I'm sorry, sincerely I'm sorry. Forgive me. And when that forgiveness happens, ketika forgiveness, pengampunan itu ada, somehow, some way, the peace of God will just, air yang tadinya bergejolak menjadi air yang tenang. Somehow tadinya yang gak bisa ngomong, akhirnya bisa jadi best friends. Akhirnya bisa menjadi orang yang bisa bergaul bersama-sama. Dan saya berdoa there will be peace of God in your family. There will be forgiveness in your family. Gak cuma hanya salvation, tapi forgiveness in your family, because forgiveness leads to peace. Damai datang ketika kita menyerahkan otoritas penuh kepada Tuhan untuk memimpin pikiran kita dan hati kita. And one way to do it is through forgiveness, is by yielding, is by yielding. Dan ada dua cara di sini yang saya temukan bagaimana kita bisa meminta Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, untuk kita bisa mengalami damai tersebut. Yang pertama, yaitu melalui firman Tuhan. Firman-Nya adalah pelita dalam bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Harusnya firman Tuhan itu menjadi peta kehidupan kita. Dan jika kita ingin dipimpin oleh Yesus, kita harus membangun kebiasaan kita dalam membaca firman Tuhan.
Maka saya suka sekali di dalam gereja ini kita mengaktifasikan terus dan diingatkan terus bahwa satu pasal satu hari itu penting di dalam kehidupan kita. Satu pasal satu hari itu gak cuma hanya kita baca tiap hari Minggu, tetapi itu kita bisa aktifasikan di dalam keluarga kita bersama-sama. Satu pasal satu hari gak cuma hanya slogan, tetapi haruslah menjadi gaya hidup kita bersama-sama. Dan saya mau bertanya, apakah ada firman Tuhan yang kita bawa sepanjang tahun ini? Dan apakah ada firman Tuhan yang membawa kita untuk tahun depan yang menjadi fondasi kuat di dalam kehidupan sama-sama? Sehingga kita memasuki firman Tuhan yang baru, kita memasuki hidup yang baru dengan damai, Sepanjang 3 tahun terakhir, it's our habit, saya dan istri saya, kita selalu tanya Tuhan, apa sih firman buat the next year, apa sih firman buat tahun depan. Dan kita biasa lakukan itu di bulan November, akhir Oktober dan awal November. Dan I don't know why sepanjang 3 tahun terakhir firmannya nggak berubah. Firmannya sama. Dan bahkan saya udah tulis lagu tentang firman ini dari Yesaya 43. Dan dikatakan di firman ini bahwa kehidupan saya mungkin akan mengalami, this was 3 years ago. Kehidupan saya mungkin akan mengalami air katanya. I have to go through waters. Gak cuma hanya air, dikatakan I have to go through sungai, rivers, raging rivers. Gak cuma hanya itu, the next 3 tahun lalu dikatakan I will go through fire katanya. Oh Tuhan, apa ini? Ada air, ada sungai, ada api. Tapi firman Tuhan mengatakan api ini gak akan menyentuh, gak akan membakar saya, gak akan menyentuh saya. Tapi juga dikatakan di firman itu gak cuma hanya Tuhan menyertai, tetapi Tuhan akan menjadi Tuhan sampai selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa aku ini kepunyaan Tuhan, saya ini kepunyaan Tuhan. And the fact is, yes, the past 3 years, air basah, sungai berasanya hampir kelelep, api, yes, it hurts. But let me tell you, saya gak pernah dilepas sama Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Tuhan selalu menyatakan dalam kehidupan saya bahwa dia tetap Tuhan. Dan Tuhan memegang janjinya bahwa dia menyertai saya. So in the last 2 years, air ini menjadi pedoman dalam kehidupan saya. Saya memasuki tahun yang baru. Oh Tuhan belum selesai ya. 2 years ago saya ingat mau cari yang baru deh Tuhan. Capek. Ayatnya berat amat gitu. Yang lain dapatnya bagus-bagus, Efesus 3:20 bagus gitu ya. Dapat tentang Matius 5 diberkati dan segala macam-macam. Saya kok dapat Yesaya terus. Saya minta sama Tuhan, ada gak ayat yang baru 2 tahun lalu? Ayatnya masih sama Jos, Yesaya 43. Aduh belum selesai Tuhan. Setahun yang lalu saya juga berdoa, ada ayat yang baru gak? Saya coba-coba, oh mungkin Yesaya 44 kan, 44 saya baca. Oh saya baca berulang-ulang, gak dapat. Selalu kembali kepada Yesaya 43 itu. Aduh Tuhan, apa lagi ini? Belum selesai. Tetapi apinya belum selesai, sungainya belum selesai, air belum selesai. Tapi pun damai sejahtera Tuhannya juga belum selesai. Karena damai sejahtera gak berkesudahan dalam kehidupan saya. And I can stand here proudly saying that I am a son of God. I can stand here proudly say to you, dan saya bisa berdiri karena ada damai sejahtera Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam hati saya. Yes, the conditions are bad sometimes. Yes, life is tough. Tetapi damai Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan kita semua. Terus saya tanya, next year apa Tuhan? Jangan air lagi dong, jangan sungai lagi dong, jangan api lagi dong. Tuhan katakan, masih di Yesaya 43, aduh apa lagi? Tapi ayatnya beda sekarang. Ayatnya ada di ayat 18 dan 19. Wah, I have that personal revelation. Sesuatu hal yang lama udah tinggalin. Terus kayak zaman di Purbakala. Karena ada sesuatu hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Lihat gak sih, ada sesuatu hal yang lagi springing dari bawah. You know, personal revelation from God. Kalau kita dapatkan firman dari Tuhan. Personal, gak cuma hanya dengar, tapi personal encounter in the word of God. Ketika kita mengizinkan Tuhan berotoritas dalam hati kita, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita dengan firman Tuhan. And when we got that, no one can take that away from me.
Gak ada orang yang bisa mengambil itu dalam kehidupan kita. Because we got it from the source. Istri saya sama. Dan mendapatkan ayat dari Mazmur 23 ayat 1 tahun lalu. Yang tadi saya udah bacakan. Dan Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Ketika kita masuk ke tahun yang baru. I know we've read the whole book of Joshua. Tapi saya mendapatkan Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Jos kita memulai tahun yang baru ini dengan lebih banyak memeditasi firman Tuhan. Dengan banyak spend time sama Tuhan. It's not about the goals, nggak apa yang you trying to achieve, but kembali kepada the foundation of the word. Sehingga saya dan istri saya dan keluarga saya harap kita semua di sini ketika kita punya firman Tuhan yang solid, kita masuk tahun yang baru, mengakhiri tahun dan masuk ke tahun baru dengan damai. Karena creator kita, karena raja kita memberikan sebuah firman, sebuah mandat, sebuah ayat, sebuah perkataan yang gak bisa diambil sama orang lain. Kita masukinnya juga damai gitu masuk tahun yang baru. Dan saya berharap pulang dari tempat ini, you have 8 more days. Datang kepada Tuhan. Minta ayat sama Tuhan. Minta firman sama Tuhan. Untuk kalian bisa bawa ke tahun 2025. It's not about goals. Gak cuma hanya New Year's resolution. Tapi cari firman Tuhan. Cari ayat yang kalian bisa bawa untuk tahun 2025. Pribadi, anak-anak Anda juga kalian challenge. Istri Anda, suami Anda. Sehingga ini bisa menjadi dorongan untuk kalian masuk ke tahun 2025. Yang mau katakan mau. Yang mau katakan mau. Dan cara yang kedua untuk Yesus bisa membawa kita yaitu lewat Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Parakletos. Sebagai penolong kita. Pribadi yang diberikan Yesus kepada kita untuk membawa kita dalam kebenaran dan damai sejahtera yang sejati ini. Nah, ketika kita mendengarkan suara yang kita taat, kita berjalan di jalan yang damai. Yohanes 14, 16 sampai 17 dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia gak dapat menerima Dia, sebab dunia gak lihat Dia, dan dunia gak kenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bangun kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Bangun kehidupan bersama dengan Dia. Dia adalah penolong. Percaya bahwa ini penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Benar gak? Penolong itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Kalau Tuhan memberikan penolong dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus itu lebih kuat daripada saya. Dia lebih berhikmat daripada saya. Jadi jangan lakuin apa-apa sendiri. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Karena Dia selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Menyertai. Bersama-sama dengan kita. Jangan dicuekin. Kalau lagi pacaran, jalan sama satu orang, coba kalian selama 2 jam cuekin dia. Sebel gak orangnya? Sebel, pernah gak digituin sama orang? Gak usah jawab. Sebel lah pasti. Tapi kalau mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, izinkan ada komunikasi. Gak usah, it's not hard, it's just communication aja. Roh Kudus gimana? Ini oke gak? Ini oke gak? Ini oke. Aduh, diingatkan. You said something wrong, diingatkan. I've said something wrong. What should I do? Your ego says, you're right. But Holy Spirit says, it's better to forgive. It's better to love. That's when samperin orang and say, I'm sorry for what I said. I'm still human, sorry ya. You just hack it up. Roh Kudus, penting. Izinkan Dia untuk bisa menolong kita, memimpin kita. And to close, is this statement. God's leadership
and Holy Spirit guidance. It may not make sense to us, but it always leads us to peace. There might be struggles, but peace is in store for you. Mungkin ada kesalahan, there might still be mistakes, but peace is in store for you. There might be quarrels. Mungkin ada hal yang belum beres dalam keluarga atau dalam pertemanan, but peace is in store for you. It might still be broken. Mungkin ada hal yang masih rapuh dalam kehidupan kita, masih belum beres dalam kehidupan kita, but peace, damai, will bring wholeness. Caranya gampang. 2 things. Buka hati, izinkan untuk Yesus sebagai Prince of Peace untuk berotoritas dalam setiap hati kita. Dan yang kedua, izinkan Yesus untuk memimpin kehidupan kita setiap hari, setiap saat, lewat firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. And if that is your prayer, if you want to end the year with peace, this 2024, kalau Anda ingin mengakhiri tahun 2024 dengan damai sejahtera Tuhan dan memulai tahun 2025 dengan damai sejahtera Tuhan, saya mau ajak untuk kita semua bisa bangkit berdiri on the count of 3. 1, 2, 3. Teman-teman yang ada di rumah, if that is your prayer too, boleh berdiri di atas, boleh berdiri, gak cuma hanya duduk, gak cuma hanya diranjang, tapi berdiri. Dan taruh tangan kanan Anda di atas dada kalian. Pray this prayer. Bapa, aku berdoa hari ini. Yesus, aku berdoa hari ini supaya Engkau berotoritas dalam setiap hati. See what I'm saying? Baru mau ngomong soal peace, tiba-tiba mikrofonnya mati. The devil doesn't want you to have peace. Dia mau kegaduhan, dia mau kita distracted. But nothing's gonna stop Jesus from entering into your life kalau kalian membuka hati. So once again, just put your hands on your chest. Doa sama-sama. Bapak, Raja Damai, aku membuka hatiku dan mengizinkan Engkau untuk berotoritas penuh di dalam hatiku, di dalam keluargaku, sehingga damai yang tak berkesudahan selalu ada dan menetap dan teguh dan kuat. Aku juga berdoa untuk setiap hari Kau tuntun aku, Kau bawa aku, ajarkan aku, pimpin aku kepada rumput yang hijau dan air yang tenang di dalam nama Tuhan Yesus. If you want to receive this peace, boleh angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Badai bergelora,
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Tenanglah, Dia telah menantinya. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku, katakan, telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekali lagi, damai Tuhan ada di setiap pribadi. Damai Tuhan ada di setiap hati. Damai Tuhan ada di setiap keluarga, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Nah, cuma Yesus berotoritas dalam hati kami, tapi kami pun juga menjadi peacemaker wherever we are. Jemaat Tuhan, jika kau mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terberkatilah keluargamu, terberkatilah usahamu, terberkatilah studimu, terberkatilah apapun yang kau lakukan di tahun ini dan di tahun-tahun yang mendatang. Lepaskan berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, persekutuan bersama dengan Roh Kudus kau jaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima damai katakan amin. Happy Sunday and God bless.